Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama saya Yusriadi Sugiarto yang akan memandu program hari ini, yaitu Live Komisi Khusus Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan program rutin yang diadakan setiap hari Jumat. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Dan pemirsa, pada Jumat berkah kali ini kita akan membahas tema seputar kausalitas kehidupan perspektif Al-Quran. Dan di studio saat ini kita sudah ditemani dengan narasumber, yaitu ada Ustadz Dr. Muhammad Fadli MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama kita akan mendengar penjelasan Ustadz mengenai kausalitas kehidupan perspektif Al-Quran. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khairi khalqih wa taharatan lil qulub wa salamatan lin nufus wa hadiyan ilal haqq wa faddalallahu al insana ila ridwanillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV Peduli Kota Parepare yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang agung ini, ialah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sejatinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, inna awlan nasi bihi yaumal qiyamah aktsarahum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan bersamaku nanti pada hari kemudian adalah mereka yang banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada hari Jumat ini mari kita sejatinya kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV Peduli Kota Parepare yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebagai narasumber pada pagi hari ini akan menyampaikan satu tema, yakni kausalitas kehidupan dalam perspektif Al-Quran. Para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini semua yang menimpa kita itu bersumber dari diri kita masing-masing. Itu semua disebut sebagai hukum kausalitas dalam kehidupan. Misalnya ketika kita sakit, itu tentu ada asbab-asbabnya atau faktor-faktor yang menyebabkan kita sakit. Ketika kita mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan ini, tentu ada penyebab-penyebab sehingga kita mendapatkan sebuah keberuntungan dalam kehidupan ini. Ketika kita kekurangan sandang pangan, itu karena ulah diri kita sendiri, ada penyebab-penyebab tersendirinya. Bahkan hingga kita tertimpa sebuah musibah, biiznillah, itu karena izin dari Allah. Tentu juga ada penyebab-penyebab yang menyebabkan sehingga kita tertimpa sebuah musibah.
Bahkan sempitnya rezeki seorang hamba itu seringkali dikait-kaitkan dengan sebuah kesalahan-kesalahan yang manusia lakukan pada masa-masa yang lalu, ya. Sehingga saya ingin mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Artinya, barang siapa yang berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, fali nafsihi, maka itu akan kembalinya nanti kepada dirinya sendiri. Balasannya Allah adalah sebuah kebaikan. Waman asa'a fa'alaiha, dan sebaliknya barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, tentunya Allah pun akan membalas dengan azabnya. Di ayat lain juga saya ingin katakan bahwa misalnya di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah mudah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan keinginan seorang hamba untuk kembali melakukan pertaubatan atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa yang mereka lakukan, tentu dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menanti setiap saat, setiap waktu hamba-hamba yang ingin melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak sedikit di antara kita, khususnya kaum muslimin, apabila mengalami kegoncangan batin, kegoncangan spiritual, ada berbagai masalah-masalah dalam kehidupannya, sehingga dia melakukan hal-hal yang sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Contoh misalnya bunuh diri, contoh misalnya gantung diri, bom bunuh diri, minum racun, dan termasuk yang viral beberapa bulan yang lalu ada di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ini, seorang ibu rumah tangga yang akhirnya harus mengakhiri hidupnya dengan cara tragis yang zalim, menzalimi dirinya dengan cara-cara yang tidak islami. Para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam salah satu riwayat ya, dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, beliau memperhatikan salah seorang sahabat yang berada di sudut masjid, duduk termenung, kelihatannya sangat sedih, kelihatannya sangat cemas, dirundung berbagai persoalan-persoalan, dan beliau adalah sahabat Abu Umamah radhiyallahu an. Lalu Rasul mendatangi sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, lalu kemudian bertanya, "Wahai Abu Umamah, saya melihat kamu sedang dirundung sebuah persoalan, dirundung sebuah permasalahan. Ada apa dengan kondisimu saat ini?" Lalu Abu Umamah radhiyallahu an menjawab, "Wahai Rasul, kondisiku saat ini sedang dirundung persoalan yang sangat berat, yaitu aku terlilit utang terlalu banyak, sehingga aku merasa cemas, aku dirundung berbagai persoalan-persoalan yang tak dapat aku selesaikan solusinya." Lalu Nabi berkata, "Wahai Abu Umamah radhiyallahu an, maukah aku beritahukan doa, maukah aku ajari engkau satu doa, engkau amalkan setiap pagi, setiap sore, agar supaya Allah merahmatimu, Allah memudahkan kesusahan-kesusahan hidupmu sehingga engkau merasakan ketenangan batin." Lalu Abu Umamah radhiyallahu an berkata, "Na'am ya Rasul, saya mau diajari doa tersebut." Oleh karena itu, para pemirsa TV Peduli dimanapun berada, sejatinya saya sebagai narasumber menyampaikan doa ini agar supaya kita semua bisa mengamalkan ya, doa yang diajarkan
Rasul kepada sahabatnya yang bernama Abu Umamah radhiyallahu an. Apa kata Rasul? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabatnya. Salah satu contoh adalah sahabat Abu Umamah radhiyallahu an yang sedang dirundung persoalan. Kalau kita buka terjemahannya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa kebingungan dan kecemasan yang terlalu berat. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat pemalas. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat kikir, pelit. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan utang yang terlalu banyak. Dan aku berlindung dari kezaliman orang lain terhadap diriku. Berdasarkan dari doa yang diajarkan Rasulullah SAW sebagai sunnah yang kita sejatinya hidupkan dalam tatanan kehidupan kita, itu memberikan sebuah isyarat kepada kita semua kaum muslimin bahwa wahai kaum muslimin wal muslimat, apabila engkau punya masalah, jangan kemana-mana, jangan ke dukun, jangan ke tempat-tempat yang lain, tempat bermaksiat, tempat-tempat yang dilarang oleh ajaran agama, tapi kembalilah kepada agama, kembalilah mengambil air wudu, kemudian melaksanakan sholat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya setiap masalah-masalah kita ini diselesaikan secara mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Peduli di Kota Parepare yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menginformasikan kepada kita semua bahwa ada 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia pada umumnya. Allah tidak perlu menunggu hari akhirat untuk dibalas. Di dunia pun Allah akan membalasnya. Yang pertama adalah mendurhakai kedua orang tua kita. Ini kausalitas kehidupan. Jadi Allah tidak perlu menunggu yaumul hisab, hari pembalasan, baru Allah balas anak-anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Tapi di dunia ini, apabila ada seorang anak yang durhaka, Allah akan memperlihatkan azabnya terhadap dirinya. Yang kedua adalah menzalimi sesama manusia. Ini Allah pun tidak perlu menunggu hari akhirat akan membalasnya. Di dunia pun sejatinya Allah akan membalas bagi orang-orang yang senang menzalimi sesama manusia. Yang ketiga adalah tidak pandai berterima kasih atas kebaikan-kebaikan orang lain terhadapnya. Ketiga komponen ini, ketiga item ini sejatinya sangat erat kaitannya dengan sisi-sisi kehidupan dalam tatanan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan merawat dari ketiga-tiga ini, karena Allah tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas, tapi di dunia pun Allah akan memperlihatkan balasannya. Sehingga di hadis yang lain juga dikatakan, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Terkadang dalam kehidupan ini kita sering menunda-nunda salat, akhirnya Allah juga menunda-nunda rezeki kita. Allah juga menunda-nunda keberuntungan kita, karena itu ulah perbuatan diri kita sendiri. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah berdasarkan sabda Rasul. Oleh karena itu Allah mengatakan, wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Janganlah kalian membentak-bentak kedua orang tuamu. Janganlah kalian menghina kedua orang tuamu, ya, membuat hatinya sedih karena perbuatan kita.
wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, akan tetapi sejatinya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berkata-kata yang lembut, berucap dengan ucapan yang menyenangkan hati kedua orang tua kita. Item yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana kita ini mendurhakai kedua orang tua kita. Kalau ada anak yang mendurhakai kedua orang tuanya, menyakiti perasaan orang tuanya, atau bahkan sampai membuat air mata kedua orang tuanya menetes karena perbuatannya, maka Allah tidak perlu menunggu hari akhirat untuk dibalas. Anak itu sejatinya mengundang azab-azab Allah akan turun menimpa dirinya. Allah ingin memberikan sebenarnya pelajaran kepada kita semua. Wahai para anak, betapa pengorbanan dan perjuangan kedua orang tua kita. Apa yang kau lakukan kepada orang tuamu, kalau kamu tidak merasakannya, maka anakmu, kalau anakmu tidak merasakannya balasan dari Allah, maka cucu cicitmu pun akan merasakan tetesan air mata kesedihan sebagaimana perlakuanmu dan perbuatanmu terhadap kedua orang tuamu yang dulu. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Jumat yang berkah ini, bahwa saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang masih ada kedua orang tuanya, mari kita hormati, mari kita menghargai kedua orang tua kita, karena ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, kata Nabi. Ridhonya Allah tergantung dari ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu tergantung dari murka kedua orang tua kita. Oleh karena itu kadang kala saya sering menyampaikan bahwa mungkin kedua tangan orang tua kita sudah gemetaran karena sudah termakan usia, sudah 60, 70, 80 tahun. Perlu kita ketahui kedua tangan orang tua kita dulu itu yang pernah menimang kita waktu kecil, menggendong kita waktu kecil, menjaga kita waktu kecil, menyusui kita waktu kecil. Maka sejatinya kita berdoa, selipkan nama orang tua kita dalam doa kita, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebaliknya, apabila kita sudah kehilangan kedua orang tua kita, maka doakanlah semoga kedua orang tua kita mendapatkan tempat yang indah, yang nyaman, selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkadang ada pemaknaan bahwa kedua tangan orang tua kita yang bekerja mencari rezeki demi sesuap nasi, dan sejatinya juga kepada seluruh kaum muslimin bahwa kedua tangan orang tua kita menengadah menghadap ke langit, kemudian bersimbah tetesan air mata dan berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatun thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa auladina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua kita selalu berdoa agar supaya kelak anak-anaknya senantiasa mendapatkan kesuksesan dan tentu keberhasilan sebagai anak yang soleh dan soleha. Para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Item yang kedua yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa ada kesalahan yang tidak perlu menunggu akhirat, tetapi di dunia yakin cepat atau lambat Allah akan mengazab kita, Allah akan membalas kita. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka Allah pun membalasnya dengan kebaikan pula. Dan jika kalian berbuat kejahatan, Allah pun juga akan membalasnya dengan siksaan yang amat pedih. Nah, item yang kedua saya ingin sampaikan adalah berbuat zalim terhadap sesama manusia.
manakala ada orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya, yakin bahwa akan ada balasan dari Allah yang serupa dengan apa yang diperbuat oleh terhadap sesamanya dengan kondisi yang berbeda. Banyak di antara kita mungkin karena pergaulannya di masyarakat sehingga tega menjatuhkan harkat, martabat, kehormatan sesamanya di depan umum, ya. Bahkan sering saya sampaikan, tidak sedikit di antara kita mencaci maki orang lain, merendahkan keluarganya. Kalau ini terjadi, maka tentu ini adalah alasan Allah untuk menurunkan azabnya kepada kita, seolah-olah Allah ingin sampaikan, wahai hambaku, janganlah menzalimi sesamamu, karena kapan itu terjadi, sama halnya kau mengundang azabku turun menimpa dirimu. Oleh karena itu, ajaran Islam menuntun kepada kita semua, kembalikanlah hak-hak orang lain yang pernah kita ambil, kemudian kembalikanlah kehormatan nama baik orang yang pernah kita caci, kemudian pulihkanlah nama baik orang lain yang pernah kita rendahkan, karena itu semua tentu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa item yang ketiga ini, bahwa tidak pandai berterima kasih atas kebaikan-kebaikan orang lain terhadap diri kita. Walaupun pada prinsipnya ajaran agama Islam tidak mengenal istilah rugi berbuat baik, sia-sia menolong, kecewa membantu, karena setiap amalan kebaikan itu Allah akan balas dengan kebaikan pula. Coba kita buka kembali surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan seseorang kecuali Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Itulah sering saya sampaikan bahwa dalam hidup ini tidak usahlah terlalu egois, mau masuk surga sendiri-sendiri, tetapi mari kita mengajak semua kaum muslimin wal muslimat untuk masuk surga secara berjamaah. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini item ketiga, secara pemaknaan bahwa ada orang tua kita yang sangat berjasa dengan kesuksesan kita saat ini. Ada tetangga kita yang selalu mensupport kita, baik secara moral maupun secara moral. Ada keluarga-keluarga kecil kita yang selalu memotivasi setiap permasalahan, setiap keberuntungan yang kita dapatkan selama ini. Ada atasan kita dalam sebuah pekerjaan yang selalu menjadi mitra dalam bekerja di dunia ini. Ada bawahan kita yang selalu kita temani sedih, susah, senangnya dalam bekerja, sehingga kesemuanya ini satu item yang perlu kita ingat jasa-jasanya, karena kapan ada orang yang tidak pandai berterima kasih atas kebaikan-kebaikan orang lain, maka Allah tidak perlu menunggu akhirat untuk membalasnya. Di dunia pun Allah akan membalasnya. Sebanyak bagaimanapun dosa manusia, maka sebesar itu pula ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Sehingga kita kembali tadi pada ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya mengakhiri materi ini, bahwa saya tutup dengan dua kisah yang pertama atau riwayat yang pertama tentang adanya seseorang yang melihat anaknya yang sudah hampir celaka, terjerumus pada siksa api neraka. Lalu orang ini berteriak, "Ya Allah, kalaupun ibadah sholat saya dapat menyelamatkan anak saya, maka berikanlah pahala sholat itu kepadanya."
Ketika dia menengok kepada istrinya, istrinya pun hampir celaka. Lalu orang ini mengatakan, ya Allah, kalaupun pahala puasa Ramadan saya, puasa sholat sunnah Senin Kamis saya, dan puasa sunnah-sunnah lainnya dapat menyelamatkan istri saya dari siksa api neraka, maka berikanlah pahala puasa itu kepadanya. Dan yang ketiga, dia melihat kedua orang tuanya hampir celaka, maka dia berteriak, ya Allah, kalaupun seluruh kebaikanku selama ini hidup di dunia dapat menyelamatkan kedua orang tuaku terhindar dari siksa api neraka, maka berikanlah seluruh kebaikan itu kepada kedua orang tuaku. Lalu Allah bertanya, dengan apa kamu masuk surga kalau seluruh pahala kebaikanmu kamu berikan kepada keluargamu? Maka apa jawabannya hamba tersebut? Fabirahmatika, dengan rahmatmu. Itulah sebabnya Nabi mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak masuk surga di antara kalian yang mengandalkan amalnya semata-mata. Qalu ya Rasulullah, ada seorang sahabat yang bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah kamu juga tidak masuk surga karena mengandalkan amalmu? Qala Rasul, na'am, ya saya juga, illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, riwayat yang kedua sebagai penutup dari materi saya tentang kausalitas kehidupan dalam perspektif Al-Quran. Semoga para pemirsa dapat memahami secara teks dan kontekstual dari makna-makna kausalitas dalam perspektif Al-Quran ini. Dan yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam, Allah berkata, wahai Musa, kamu pernah berkata kepadaku, kamu terlalu cinta kepada Allah, cinta kepada aku. Aku pernah lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Aku pernah kedinginan, kamu tidak memberiku pakaian. Aku pernah sakit, kamu tidak menjengukku. Lalu Nabi Musa alaihi salam berdasarkan riwayat tersebut bahwa Nabi Musa mengatakan bahwa ya Allah, mana mungkin itu semua engkau lakukan, mana mungkin itu semua engkau butuhkan. Bukankah engkau adalah pemilik alam jagat raya ini? Bukankah kamu adalah pemilik segala-galanya? Maka Allah berkata dalam riwayat tersebut, dulu ada hambaku yang lapar dan lalu kamu memberi makanan, maka di situ aku ada. Dulu ada hambaku yang kedinginan, lalu kamu memberikan pakaian, aku ada di sana. Kemudian dulu ada hambaku yang kemudian sakit, lalu kamu menjenguknya, maka di situ pun juga aku ada. Apa kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini? Bahwa hukum kausalitas kehidupan ini bukan hanya berlaku di akhirat, tetapi di dunia pun akan Allah perlihatkan hukum-hukum kausalitas itu, sebab akibat yang terjadi, termasuk dari 3 item yang saya sampaikan. Yang pertama, mendurhakai kedua orang tua kita, ada balasan Allah terhadap mereka yang sudah membuat hati orang tuanya sakit. Yang kedua, menzolimi sesama manusia. Tidak perlu kita menunggu hari pembalasan, di dunia pun Allah akan membalasnya. Dan yang ketiga, seseorang yang tidak pandai berterima kasih atas kebaikan-kebaikan orang lain. Saya kira seperti itu. Ya. Baik, dan pemirsa, itulah tadi materi mengenai kausalitas kehidupan perspektif Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Muhammad Fadli, MPD. Dan sebelum kita melanjutkan dan bertanya-tanya seperti apa sih tema kita pada pagi hari ini, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Masih dalam live Komisi Khusus Islami yang akan membahas tema mengenai kausalitas kehidupan perspektif Al-Quran. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pada penjelasan Ustadz yang pertama tadi secara garis besar bahwa kausalitas ini adalah sebab akibat, Ustadz. Ya baik, dan muncul pertanyaan Ustadz, apa pentingnya konsep berpikir secara kausalitas? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Konsep kausalitas dalam kehidupan ini, ya, tadi saya sudah urai secara singkat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak-banyak menyebut tentang balasan, ya, apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri, ya, karena sejatinya manusia diciptakan di muka bumi ini tentu ada aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang harus memperbaiki dua ikatan ini, ya, hablum minallah dan hablum minan nas ini sendiri, ya. Misalnya ketika kita mengeluarkan infak dan sedekah kita untuk menolong orang lain, maka sejatinya Allah akan mengangkat berbagai penyakit-penyakit batin dalam diri manusia. Terangkatlah penyakit kikir, terangkatlah penyakit-penyakit dengki, iri hati, hasud dan sombong, sehingga ini yang sangat dianjurkan, ya, bagaimana kita selalu beramalia soleh atau beramal soleh terhadap sesama manusia. Ya, saya kira begitu. Lantas mengapa Ustaz? Setelah tadi mungkin kita juga mendengar penjelasan Ustaz, pentingnya konsep berpikir kausalitas, tapi mengapa sering terjadi kekeliruan dalam penalaran kausalitas ini sendiri? Ya. Baik, seperti ini, ya, terjadi kadang kesalahpahaman manusia tentang hukum kausalitas ini sendiri. Kan di agama Islam tidak mengenal istilah karma, ya, yang ada adalah balasan dari perbuatan manusia itu sendiri, ya. Misalnya tadi dalam ayat Quran surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illa ihsan, bahwa tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan seseorang kecuali Allah membalasnya dengan kebaikan pula. Karena kadangkala manusia ini terperdayakan oleh hawa nafsunya itu sendiri, ya. Ada manusia kadang lupa bahwa dalam kehidupan ini ada satu makhluk yang Allah ciptakan yang bernama iblis, yang tujuannya memang untuk menggelincirkan anak cucu Adam dari jalan yang benar, sehingga kadang-kadang manusia ini lupa bahwa makhluk itu senjatanya berupa bisikan-bisikan yang dapat mengelabui dan menggelincirkan hamba. Itu terjadi kadang pemahaman-pemahaman yang keliru tentang kausalitas itu sendiri, ya. Ya baik, dan menurut Ustaz ini, dan mungkin juga pemirsa bertanya-tanya,
dalam hal apa saja kausalitas ini diperlukan, Ustaz? Oke, baik. Eh, Menarik pertanyaannya, dalam hal apa saja kah kausalitas ini sangat diperlukan? Mungkin salah satunya adalah ketika kita tadi mendapatkan sebuah masalah dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini sangat dinamis ya, silih bergantinya kehidupan ini. Ya, misalnya dalam Al-Quran saya ingin mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta tolonglah kepada kesabaran dan sholat dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, misalnya juga di ayat Quran surah Al-Fatwa ayat 9 misalnya ya, simahu fi ujuhi min atharis sujud ya. Misalnya di dalam wajahnya ada bekas sujud ya, ada bekas sujud, dengan para ulama sepakat bahwa ini maksud dengan bekas sujud adalah bekas sholat ya. Dalam dirinya seseorang itu ada bekas sholat. Artinya kan selama ini kita sudah lama sholat. Pertanyaannya, sudah adakah buktinya di tengah-tengah masyarakat? Nah, sering saya selalu mengatakan begini, bahwa dalam pemaknaan dalam ayat ini, simahum fi ujuhi min atharis sujud, ada 3 makna yang dapat kita petik ya. Tadi ada pertanyaannya tadi bahwa hal apa saja yang dibutuhkan dalam kausalitas. Nah, salah satu yang saya mau ingin sampaikan, utarakan adalah tadi Quran surah Al-Fatwa ayat 9 ya, bahwa ada 3 makna yang dapat kita petik dari ayat ini. Bahwa dalam sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu menandakan bahwa perbaikilah hubunganmu kepada Allah dan perbaikilah hubunganmu kepada sesama manusia. Takbir dan diakhiri dengan salam ke kanan, salam ke kiri. Yang kedua, kehidupan ini sangatlah dinamis, silih berganti kehidupan ini. Kita tidak punya hak secara otoritas untuk menghakimi sesama, merendahkan martabat derajat seseorang, karena setiap manusia punya kelebihan tersendiri. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kepada kita semua dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, jangan, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum ya. Janganlah kalian mengolok-olok suatu kaum, menghina kaum yang lain, golongan yang lain, karena boleh jadi golongan yang kau rendahkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga adalah dalam sholat harus ada bekasnya, bahwa setiap gerakan-gerakan sholat, setiap di setiap sholat ada bacaan-bacaan tertentu, ada bacaan-bacaan khusus yang tidak boleh tukar-tukar. Lain dibaca kalau sujud, lain dibaca kalau ruku, i'tidal, kemudian tahiyat. Itu menandakan dalam kehidupan, konsensus kehidupan bermasyarakat ini, bagaimana kita menjaga lidah. Kalau bicara kepada sesama, jangan ditambah-tambah, jangan juga dikurang-kurangi, termasuk mengadu domba, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita hoaks, termasuk di media sosial. Itu semua pemaknaan-pemaknaan yang dibutuhkan di hukum kausalitas kehidupan ini. Ya, betul, baik Ustaz. Nah, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, yang jelaskan bahwa kausalitas ini ada 3 tadi Ustaz yang disebutkan. Jadi setiap manusia ini tidak lepas dari hak dan kewajiban, Ustaz. Hak dan kewajiban. Nah, lantas bagaimana bila hak dan kewajiban ini tidak seimbang, Ustaz? Karena kita lihat bukan saja di kota Parepare, mungkin di seluruh dunia, Ustaz. Hak dan kewajiban sekarang mungkin tidak seimbang lagi, Ustaz. Baik, terima kasih ya. Saya ingin mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, wa kana al-insanu zaluman jahula. Ya, adalah manusia itu zalim dan bodoh ya. Zalimnya di mana? Karena itu tadi dia menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Karena dalam Al-Quran itu ada 2, zalimul li nafsihi dan zalimul li ghairihi ya, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dan berbuat zalim terhadap orang lain ya. Menarik bagaimana kondisi di negara kita secara umum, secara holistik, universal, bahwa tak seimbang antara hak dan kewajiban seseorang. Saya kira tadi kembali pada pembahasan tadi saya katakan bahwa golongan item yang kemudian nanti tidak menunggu hari akhirat dibalas, nanti di dunia pun akan Allah balas dengan kondisi yang berbeda.
kadang-kala kita mengatakan, kenapa saya ini selalu celaka, kenapa saya selalu ini buka usaha bangkrut, kemudian saya bekerja di tempat ini dipecat. Itu harus ada evaluasi diri. Barangkali dengan cara itulah Allah menurunkan azabnya kepada kamu karena engkau dulu berbuat zalim terhadap sesamamu. Nah, barangkali seperti itu, Pak. Masya Allah, baik Ustaz. Dan sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita Ustaz, jangan kemana-mana pemirsa karena sesaat lagi kami akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz. Dan tidak terasa juga bahwa ini merupakan segmen terakhir dari perjumpaan kita pada Jumat Berkah kali ini. Dan tadi sudah dijelaskan semua oleh Ustadz. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan Ustadz jika hukum sebab akibat ini sudah berkurang pada manusia ini sendiri? Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah katakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan itu karena ulah perbuatan tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Jadi saya teringat dengan sebuah lagu dari Wampals bahwa alam sudah tidak bersahabat lagi, ya. Kan seperti ini juga bahwa diutusnya seorang nabi, ya, itu karena dua hal. Kemusyrikan terjadi, sering sudah nampak kemusyrikan di tengah-tengah masyarakat, kemudian saling menzalimi. Ini dua hal ini sehingga Allah mengutus seorang nabi. Nah, misalnya di dalam Al-Quran dikatakan, qad ja'akum rusuluna ya ahlal kitab, ya, qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, ya. Kita kaitkan misalnya dengan Maulid, ya. Misalnya Allah mengatakan, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah datang utusan kami kepada kalian untuk menjelaskan hukum-hukum kebenaran Allah ala fatratin minar rusul, ketika terjadi kekosongan para nabi dan rasul. Bayangkan 600 tahun tidak ada nabi setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit, ya. Inna wa qaulihim inna qatalnal masiha ibna Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Telah berkatalah mereka bahwa sesungguhnya kami ini telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah utusan Allah,
tetapi dijawab oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sesungguhnya Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi yang dibunuh adalah yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, apa yang terjadi kekosongan? Zaman fatra itu adalah zaman kosongnya pemimpin. Sama halnya mungkin seandainya kalau Pak Wali Kota atau Bupati atau Gubernur itu sudah sampai masa jabatannya, maka ada pelaksana tugas kan, istilahnya pelaksana tugas yang terlalu lama itulah zaman fatra ya. Kalau saya analogikan zaman fatra, zaman kosongnya pemimpin secara definitif. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah kegobrokan moralitas, terjadilah kerusakan dari segi akhlakul karimah, perbuatan-perbuatan manusia sudah melampaui batas dari kewajaran, tidak ada lagi istilah saling menghargai, saling menghormati, menghargai dan sebagainya. Bahkan yang dikatakan dalam Al-Qur'an lebih rendah daripada binatang ya. Ya, lebih rendah daripada binatang. Nah, sejatinya bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi itu karena ulah-ulah manusia itu sendiri ya. Oleh karena itu sejatinya kepada kita semua kaum muslimin wal muslimat bahwa hadirnya Nabi Muhammad sebagai sosok teladan yang terbaik sepanjang sejarah manusia ini, kita juga harus banyak belajar dengan kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu misalnya ya. Misalnya begini ya, saya ingkatkan misalnya dengan Nabi Nuh alaihissalam ya. Ini hukum kausalitas juga ya. Jangan juga kita menghakimi bahwa ustaz bapaknya, guru agama mamanya, kenapa anaknya narkoba, kenapa anaknya peminum minuman keras. Ini ajaran Islam mengingatkan kepada kita bahwa wahai kaum muslimin, ketika kalian memperingati maulidnya Nabi Muhammad, lihatlah lembaran sejarah nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun berdakwah, istri dan anaknya tidak memeluk Islam. Istri dan anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai sejarah Nabi Nuh terulang kepada diri kita pribadi masing-masing. Karena sejatinya banyak orang, saya ambil analogi lagi, saya mengambil contoh, banyak orang hebat memimpin partai politik tetapi gagal membina rumah tangganya, cerai dengan istrinya. Banyak orang yang mampu pada level rektor, ketua sekolah tinggi, rektor di sebuah perguruan tinggi, pimpinan di sebuah perusahaan, tapi anak dan keturunannya itu jauh dari agama, pendidikan agama Islam itu sendiri. Sekira seperti itu. Masalah jawabannya Ustaz, yang ya tidak menutup kemungkinan banyak yang terjadi seperti itu Ustaz. Ya, betul. Dan baik Ustaz, sebelum saya menutup perjumpaan kita pada Jumat Berkah kali ini, mungkin ada pesan dan saran yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan Ustaz. Oke, baik. Pada pemirsa TV Peduli dimanapun berada, ya, pada sesi terakhir ini saya selaku narasumber ingin menyampaikan beberapa hal-hal yang sangat penting bahwa dalam kehidupan ini yang dibutuhkan adalah sebuah kedewasaan dalam bermasyarakat ya. Mari kita hidupkan tatanan masyarakat yang madani, masyarakat yang mampu menghargai setiap manusia, karena sejatinya Allah sudah katakan duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, bahwa kehinaan bagi kalian dimanapun berada kecuali mereka yang menyambungkan hubungannya kepada Allah dan menyambungkan hubungannya kepada sesama manusia. Yang kedua, kenapa kemudian hikmahnya banyak ayat-ayat Al-Quran selalu disandingkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Misalnya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya, itu dalam ayat Al-Qur'an ya, surah Al-Baqarah ayat 7 kalau saya tidak salah. Dan kalau kita buka lagi lembaran-lembaran hadis, lebih kebanyakan hadis-hadis Nabi kita temukan menyandingkan antara man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Lagi-lagi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apa maknanya ini? Bahwa ketaatan ritual seseorang itu dapat dikatakan sempurna apabila disempurnakan dengan kesolehan sosial itu sendiri.
Misalnya yang terakhir sekali saya sampaikan ini juga saya ingin sampaikan bahwa pembelajaran ya di surat Tolak itu ya, fa iza balaga ajalahunna fa amsiku bima'rufin au fariquhunna bima'ruf. Di ayat terakhir itu Allah tutup dengan kalimat mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya. Itu kan di dalam ayat Al-Quran surat Tolak ayat 3 kalau saya tidak salah, bahwa kalau secara pembelajaran dari ayat ini bahwa kalau seseorang yang mentalak satu istrinya, mentalak dua istrinya, kalau masih punya niatan baik silahkan rujuk. Tetapi kalau sudah jatuh pada talak 3, maka dalam Islam memberikan tuntunan, maka kita tidak boleh lagi rujuk kecuali istri kita, mantan istri kita menikah dengan laki-laki lain, lalu cerai tanpa paksaan, lalu kemudian ada niat kita kembali, itu baru boleh. Dalam hal ini bahwa ketika kita sudah cerai, pisah dengan istri kita, apa kata Allah dalam ayat ini? Pisahlah secara baik-baik, jangan memutuskan silaturahim. Anggaplah kita sudah bersaudara kembali, walaupun dulu ada ikatan lahir batin, ikatan suami istri. Nah, ini pembelajaran kepada kita semua bahwa apabila kamu beriman kepada Allah, maka lakukan hal ini tadi. Nah, ini pembelajaran. Tapi ternyata pada realitanya di masyarakat, orang kalau sudah cerai, pisah, wah ini saling mencaci maki di media sosial, bahkan berebut harta gono gini lah, atau bahkan kalau ada anaknya satu orang itu dipengadilankan siapa yang berhak untuk mengambil anak ini, apakah suaminya atau istrinya, akhirnya sudah putus silaturahim. Padahal di sisi orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya kalau pisahlah baik-baik, dan kita anggap kita ini sudah statusnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka pereratlah tali persaudaraan antara kita. Masya Allah, baik. Ya, ini pesan yang sangat penting sekali dari Ustadz dan pemirsa. Itulah tadi perbincangan saya dengan Ustadz mengenai tema kausalitas kehidupan perspektif Al-Quran. Dan akhir kata saya Yusri Adi Sugiarto pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.